Apa sih sebenarnya yang dilakukan Paljaya? Kami murnikan kembali, baru kami buang ke Paljaya itu sebagai operator. Regulatornya adalah kami bersaing dengan swasta. Oh iya, yang sudah, swasta juga banyak ya Pak? Itu kota global mana yang mungkin jadi benchmark untuk pengolahan limbah ini? Akan mencemari. Terus solusinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPID, selamat datang di episode ke-14 podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Salah satu aspek penting dari kota global adalah kemampuannya dalam mengelola limbah, baik domestik maupun industri, dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Karena pengelolaan limbah yang buruk bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga citra dan kualitas hidup warganya. Perumda Paljaya sebagai BUMD Provinsi DKI Jakarta yang bergerak dalam pengelolaan air limbah mempunyai peran penting dalam mewujudkan hal tersebut demi menjadikan Jakarta sebagai kota global. Apalagi sejak disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengubah status PD Paljaya menjadi Perumda Paljaya sekaligus menambah perannya. Kini Paljaya tidak hanya mengelola sektor air limbah domestik, tetapi juga meluas dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3, khususnya limbah B3 medis dan B3 umum. Di episode kali ini kami akan berbincang langsung dengan narasumber dari Perumda Paljaya untuk membahas menata limbah, menata Jakarta, inovasi sanitasi aman dari Paljaya. Nah, bagaimana sebenarnya pengelolaan limbah di Jakarta saat ini, khususnya limbah cair domestik, sejauh mana komitmen Perumda Paljaya dalam mewujudkan transparansi dan mendorong partisipasi publik, dan seperti apa strategi yang dijalankan Perumda Paljaya untuk berkontribusi dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global, khususnya dalam bidang pengelolaan limbah. Bersama saya, Ani Kristiani, semua akan kita bahas tuntas dalam podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik, memudahkan akses informasi, mendukung transparansi, dan mendorong partisipasi aktif. Mari ikuti perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Insinyur Untung Suryadi ST IPU ASEAN Eng selaku Direktur Utama Perumda Paljaya. Selamat datang di podcast Oke Sip, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Oke. Baik, langsung aja kita mulai obrolannya ya, Pak ya. Nah, Perumda Paljaya ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya, Pak ya, perannya tuh apa sih sebenarnya yang dilakukan Paljaya. Nah, saat ini Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global yang modern, sehat, dan berkelanjutan. Dengan konteks tersebut, sejauh mana pengelolaan air limbah menjadi elemen krusial untuk membangun kota yang layak huni dan kompetitif di tingkat regional maupun global, Pak. Ini mungkin terkait dengan nanti tugas-tugasnya Paljaya ya, Pak ya, boleh dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih Bu Anu ya. Ya. Terkait tugas Paljaya, kaitannya dengan tujuan ke Global City, tentunya tadi ada kata sehat, modern, tidak terlepas dengan sanitasi yang aman. Kalau tadi juga menyangkut kesehatan, menyangkut dengan adanya air minum, akses air minum, yang harus dipikirkan setelah diminum itu kemana. Nah, itu kan pasti akan menjadi limbah. Betul. Menjadi limbah. Jadi semakin banyak konsumsi air bersih, air bersih buat masyarakat, baik untuk itu, untuk makan minum, kemudian kebutuhan mandi segala macam ya, kebutuhan itu pasti akan menghasilkan limbah. Itu yang namanya air limbah domestik. Nah, peran Perumda Paljaya ya. Paljaya dengan pengelolaan air limbah domestik.
itu kami sebagai operator yang ditugaskan oleh Pemprov DKI untuk mengelola limbah air limbah domestik. Air limbah domestik di sini baik itu grey ataupun black. Black itu artinya yang terkait dengan kotoran manusia, tinja, ataupun yang grey itu adalah buangan seperti buangan mandi ataupun buangan masak, itu grey water begitu. Grey water. Ya, itu yang harus diolah, kemudian baru setelah memenuhi baku mutu baru bisa dikembalikan ke badan air atau ke badan tanah gitu. Kalau tidak bisa kebayangan pencemaran ya Pak ya. 10 juta warga DKI, penduduk DKI, apalagi kalau siang ditambah dengan pendatang yang bekerja sepanjang gedung-gedung di Sudirman, kemudian di Kuningan, di Gatot Subroto, SCBD, coba berapa juta orang itu yang bekerja siang hari. Itu pemakaian airnya kalau siang banyak sekali. Nah, kira-kira kemana air itu supaya nggak mencemari? Itu tugas kami. Oh, oke. Iya. Ya. Berarti memang penting ya Pak ya, untuk sangat penting. Di kota seperti Jakarta, apalagi ingin menjadi kota global yang di top level gitu ya Pak ya. Oke. Nah, untuk kondisinya sendiri Pak, untuk kondisi saat ini pengelolaan air limbah di Jakarta ini seperti apa, baik dari sisi infrastruktur, cakupan layanan maupun kepatuhan terhadap standar lingkungan, dan apa nih tantangan yang paling mendesak yang segera perlu diatasi untuk kota Jakarta ini Pak? Secara infrastruktur ataupun saya berangkat dari layanan yang kami ditugaskan untuk lakukan. Jadi layanan yang kami berikan sebetulnya terbagi atas dua. Jadi sistem pengelolaan limbah domestik terpusat itu kami mempunyai instalasi pengolahan air limbah dan perpipaannya. Jadi gedung-gedung tadi terkoneksi dengan perpipaan. Jadi begitu mereka menggunakan air dan mereka buang, baik itu black water terkait dengan kotoran manusia, ataupun grey water yang terkait mungkin bilas, cuci segala macam, itu masuk ke dalam perpipaan kami. Perpipaan itu kemudian disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah. Kalau di dekat sini adalah di Setiabudi. Dan Duku Atas itu ya Pak ya? Duku Atas, dan yang cukup besar juga di Krukut, depannya Masjid Syarif Hidayatullah itu, atau seberangnya Sampurna Strategic Square ada bangunan green, itu sebetulnya pengolahan air limbah. Jadi air dari gedung-gedung besar tadi juga dengan beberapa warga di Setiabudi, di Guntur, itu terkoneksi semua di situ. Airnya kami olah, kami murnikan kembali, baru kami buang ke Kali Krukut setelah memenuhi baku mutu. Jadi tidak langsung ke kali atau dibuang ke tanah gitu ya Pak, tapi diolah dulu, setelah tidak akan mencemari, aman gitu ya Pak, baru dibuang gitu ya Pak. Nah, itulah tantangannya dari sisi infrastruktur. Yang sudah terkoneksi dengan jaringan baru di sekitar wilayah tadi yang saya sebutkan tadi, atau yang kami sebutkan sebetulnya zona 0. Sementara Jakarta itu ada 15 zona. Wah, jadi masih banyak, PR-nya sangat besar sekali, dan investasinya juga sangat besar sekali. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang belum terkoneksi dengan jaringan? Itu kami ada layanan namanya sistem pengolahan limbah domestik setempat. Setempat di sini artinya masyarakat mempunyai pengolahan limbah, kalau mungkin sederhananya adalah septic tank. Septic tank itu sebetulnya adalah instalasi pengolahan air limbah setempat milik masyarakat, dan itu wajib, setiap bangunan itu harus ada. Itu sudah diatur dalam Perda 10 tahun 2024 yang baru disahkan di akhir tahun kemarin. Begitu juga gedung-gedung itu harus mempunyai instalasi pengolahan air limbah. Kemudian hasil olahan limbah itu ada 3, airnya yang memenuhi baku mutu, kemudian lumpurnya, dan gas. Nah, lumpurnya kami akan sedot mereka. Jadi kalau di jalanan ada truk Paljaya, bukan Palijaya. Iya. Paljaya putih itu menyedot lumpur tinja itu kami bawa ke instalasi pengolahan lumpur di Duri Kosambi maupun
di Pulau Gebang. Disitulah kita olah lumpurnya, kemudian airnya sampai memenuhi baku mutu, baru bisa dibuang ke badan air. Lumpurnya kami kumpulkan, sudah ada yang memerlukan juga itu. Kebanyakan gardening memanfaatkan lumpur olahan yang kami sedot dari masyarakat tadi. Jadi dua hal tadi layanan kami, tantangannya memang infrastruktur. Idealnya adalah semuanya terkoneksi dengan jaringan. Jadi kalau pelanggan kami seperti di Guntur, kemudian di sekitar Manggarai, Setiabudi, itu selokan di sekitar rumahnya kering semua. Karena apa? Semua airnya masuk ke dalam pipa semua. Bayangin, indah banget sebenarnya kalau bisa seperti itu semua gitu ya. Dan jadi, juga tidak bau juga ya, dan Pak? tidak bau juga. Itu sebetulnya kaitannya dengan cita-cita Global City tadi, ke arah kesehatan. Itu harus didukung, tidak cukup dengan air bersih, akses air bersih. Air bersih memang membuat sehat, tetapi sesudahnya harus diolah supaya tidak membuat lingkungan menjadi tidak sehat kembali. Tantangannya tadi infrastruktur, yang kedua adalah kepatuhan dari masyarakat. Oke. Nah, selama ini kalau untuk terkait dengan kepatuhan sendiri, bagaimana Paljaya ini, apakah Paljaya mengawasi sendiri atau ada pihak lain yang juga terlibat gitu, Pak? Iya, Paljaya itu sebagai operator, regulatornya adalah kalau dari bidang ke air, dari sisi airnya adalah Dinas SDA. Dinas Sumber Daya kalau Air. dari sisi lingkungannya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Ya, jadi selama ini kalau ada kantor-kantor, gedung-gedung tidak memenuhi persyaratan untuk pengolahan limbah, itu yang memberikan hukuman atau pun menindak adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian biasanya kami dilibatkan, kalau limbahnya tidak dapat diolah dengan baik, instalasinya tidak baik, sedot di Paljaya. Paljaya yang nanti mengambil lumpurnya, kemudian diolah di instalasinya Paljaya. Kalau dari sisi masyarakat, sebetulnya semua tadi sudah diatur dalam Perda 10/2024. Kalau melanggar, sanksinya rumah, apa tuh, Pak? ada semua diatur di dalam di situ. Ada denda, ada pidananya juga. Itu jadi memang penegakannya ada di DLH. Kami mensupport untuk hal itu. Tapi berarti dari Paljaya sendiri juga membantu mensosialisasikan perda tersebut ya, Pak, bahwa ini tidak boleh sembarangan terkait dengan limbah gitu. Betul, ya, Pak, bahwa bisa dibilang kan setiap manusia yang ada di Jakarta ini bertanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab, dan setiap bangunan harus mempunyai instalasi pengolahan air limbah. Minimal kalau rumah tangga adalah septic tank. Dan septic tank juga ada kewajiban menyedot maksimal 3 tahun sekali. Itu maksimal. Diatur. Oh, berarti di perda ini sudah ada disebutkan begitu. Kalau nyedotnya 5 tahun sekali atau tidak pernah disedot gitu ya, pasti banyak kan di Jakarta. Sepertinya, Pak. Karena mereka pikir toiletnya wangi, bersih, kemudian tidak meluap, itu dikira oke aja, gitu, padahal sebetulnya itu mencemari lingkungan. Nah, itulah memang ada ketentuan tadi, ada kewajiban kami mensosialisasikan penyedotan 3 tahun, maksimal 3 tahun sekali. Oke. Nah, ini Bapak tadi sampaikan bahwa ada 2 pendekatan ya, Pak, dilakukan, yaitu melalui terpusat dan setempat ini. Nah, dalam praktiknya ini perbedaan teknisnya tuh seperti apa sih, Pak? Gitu mungkin biar masyarakat juga tahu apa sih ini terpusat dan setempat ini gitu. Pelayanan terpusat itu kalau jaringan perpipaan kami sudah berada di depan rumah-rumah, itu wajib. Jadi gedung-gedung itu pada saat mengurus syarat layak fungsi atau SLF itu harus ada pengolahan limbahnya, dan nanti kalau sudah ada jaringan Paljaya di situ wajib terkoneksi ke situ. Berarti memang juga untuk penempatannya itu menyesuaikan dengan lokasinya gitu ya, Pak. Ya. Kalau misalnya di pemukiman yang padat mungkin akan setempat ini lebih tepat gitu ya, Pak ya. Iya, di pemukiman pun kalau sudah ada jaringan perpipaan kami akan koneksikan. Terpusat juga gitu ya. Nah, kalau yang belum terkoneksi itulah yang tadi ada layanan setempat. Kami melakukan penyedotan, kemudian limbahnya tadi, lumpurnya tadi kami olah. Gitu. Jadi ini supaya jadi tidak ada alasan sebetulnya tidak mengolah limbah itu
tidak ada alasan, dan memang itu sudah diatur dalam Iya, dan ini saya rasa juga penting sekali ya untuk masyarakat itu sadar gitu, paham bahwa limbah kita itu tidak bisa sembarangan gitu membuang ke tanah, dipikirnya kayak ya udah ke tanah gitu, tapi atau itu sungai, tapi itu akan mencemari dan bisa balik lagi ke kita dampak buruknya ya Pak ya gitu. Nah, setelah Perda nomor 5 tahun 2021 disahkan, ini PD Paljaya kan berubah menjadi Perumda Paljaya, Pak. Nah, ini apa saja sih yang berubah dengan adanya perubahan dari PD kemudian menjadi Perumda? Ini apakah perubahan ada kewenangan di mandat atau tugas? Nah, di sini juga disebutkan bahwa ada penambahan di pengolahan limbah B3, Pak. Nah, ini mungkin bisa Bapak jelaskan untuk apa sih inovasi yang dilakukan oleh Perumda Paljaya terkait dengan perubahan ini? Gitu. Jadi dengan adanya Perda 5 tahun 2021 perubahan menjadi Perumda, memang ada tambahan tusi kami untuk mengelola limbah berbahaya atau B3. Limbah B3 ini terbagi atas dua hal. Ada limbah B3 medis sama B3 umum. Jadi kalau B3 medis, walaupun tadi itu sih yang pertama tadi yang pengolahan limbah setempat maupun yang terpusat itu tetap utamanya itu ya. Itu tetap utamanya. Tapi kemudian ada tambahan B3 tadi. B3 tadi B3 medis. Kami bekerja sama dengan puskesmas, RSUD, klinik-klinik itu untuk mengelola limbah mereka. Jadi kami jemput limbah seperti kalau limbah medis itu seperti jarum suntik, obat yang kadaluarsa, perban, mungkin bekas infus, ya kalau pada operasi kecil ada potongan yang harus itu ya harus dihancurkan begitu ya. Itu kami jemput, kemudian kami bawa dengan standar yang higienis, yang bukan higienis, standar yang memenuhi persyaratan untuk pengenalan limbah medis, limbah medis. Kemudian kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dilakukan dihancurkan di insinerator. Seperti itu. Saat ini memang kami dalam persiapan pembangunan pengolahan instalasi pengolahan limbah itu. Nanti insya Allah kami saat ini sedang mengurus izinnya. Kalau sudah punya nanti tentunya jarak selama ini kami bekerja sama dengan pihak ketiga di Jawa Barat. Kalau nanti kita punya waktunya akan lebih pendek dan tentunya jasanya akan jauh lebih murah buat rumah sakit, klinik, pelanggannya sudah cukup banyak. Kemudian kami juga mengelola, tadi kan ada dua, B3 medis dan B3 umum. B3 umum tuh diantaranya adalah lampu TL, neon, toner, gitu ya. Kalau handphone kayak gitu-gitu Pak? Boleh juga alat elektronik begitu dikumpulkan, itu nanti kami akan bawa untuk dihancurkan juga. Itu ada pengelolaan tersendiri ya. Jadi dua hal tadi dengan adanya perubahan bentuk tadi, ada tambahan tugas untuk mengelola limbah berbahaya tadi, B3 tadi. Gitu. Nah, ini tadi Bapak sampaikan bahwa sudah banyak bekerja sama dengan puskesmas, klinik, kemudian rumah sakit yang ada di Jakarta ya Pak. Nah, ini skema kerjasamanya seperti apa Pak? Gitu kan, yang ditawarkan kepada puskesmas rumah sakit ini yang sudah berjalan, dan sejauh ini bagaimana pencapaian lah bisa dibilang gitu, dan kemudian volumenya seperti apa dan proyeksi ke depannya seperti apa Pak? Ini tantangannya memang kompetisi. Kami bersaing dengan swasta. Yang sudah swasta juga banyak ya Pak? Ada dan mereka pemain-pemain besar. Tapi kan kebanyakan mereka layanan pengolahannya juga ada di luar Jakarta. Makanya dengan adanya karena tugas lahannya kami udah susah ya Pak. Kami mendekatkan layanan itu dengan Paljaya, mendekatkan tadi. Nah mungkin itu jadi poinnya Paljaya Betul, Pak ya? Nanti kalau kami sudah mempunyai pengolahan, saat ini kami masih transporter ya, jadi kami menjemput. Mereka tidak perlu berhubungan dengan pemilik instalasi pengolahan tadi gitu kan, tapi kami jemput, semua limbah-limbah tadi. Bahkan kami siapkan juga freezer. Jadi kami bisa menjemput seminggu sekali, dikumpulkan semua limbahnya, kemudian
baru dibawa ke penghancurannya, penghancurannya gitu. Tadi. Tantangannya memang kami bersaing dengan swasta. Berarti kerjasamanya ini sifatnya bisnis gitu ya Pak? Bisnis. Murni bisnis. Murni bisnis ya. Jadi karena berbeda itu dengan tadi layanan yang setempat ataupun terpusat tadi itu memang gedung-gedung tentunya bisnis komersial. Tapi kalau masyarakat tentunya adalah layanan. Jadi karena harga kami untuk yang setempat tadi jauh lebih murah daripada sedot yang dilakukan oleh swasta. Itu bedanya. Kalau B3 tadi murni bisnis, kalau yang setempat sama terpusat tadi memang mix antara bisnis dan layanan. Karena BUMD ya Pak, setengahnya ada layanan sosial. Iya, betul. Berarti selama ini sudah berjalan cukup baik, tapi memang mungkin masyarakat lebih perlu lagi bahwa untuk tahu nih layanannya Paljaya ini, layanan Paljaya ini sudah bisa ke limbah medis juga, itu limbah juga. B3 umum. Kami kemarin juga mengundang pelanggan dalam customer gathering, kami perkenalkan layanan B3 umum, karena semua kantor kan pasti punya ini ya. Bekas lampu, bekas sama sekarang gadget itu juga Pak, itu kan banyak juga kan charger udah rusak, handphone rusak itu yang kami bisa kami olah gitu. Nah ini saya mau tanya tantangannya nih Pak, tantangannya terkait apakah dari sisi regulasi, logistik, kemudian teknis yang paling sering dihadapi oleh Paljaya terkait di pengelolaan limbah B3 medis ini. Kemudian strategi jangka pendek dan jangka panjangnya itu yang sudah disiapkan seperti apa untuk menjaga standar keamanan dan lingkungannya Pak? Pertama kalau dari logistik kami sudah mempunyai armada. Sudah, itu armada kami siap untuk menjemput limbah-limbah B3 medis maupun B3 umum. Kemudian kalau dari standar kami memenuhi dan sudah mendapatkan izin juga hal itu untuk mentransport limbah tadi kemudian membawa ke tempat pengolahan. Tantangan yang kami yang cukup challenging saat ini untuk kami bisa membangun instalasi pengolahan adalah perizinan dan pemanfaatan lahan, yaitu yang memang melibatkan banyak pihak, melibatkan aset pemerintah, melibatkan perizinan di tingkat pusat, izin lingkungan, karena mengelola limbah kan tidak mudah ya, karena kita harus ekstra hati-hati. Itu memang tantangannya memakan waktu cukup lama untuk dapat terutama untuk lingkungan sekitar ya Pak, jangan sampai kemudian menimbulkan dalam tanda kutip dampak gitu kan. Itu yang tantangan kami dalam membangun instalasi pengolahan. Kemudian di samping itu juga persaingan tentunya kalau nanti kami sudah mempunyai pengolahan, harga kami pasti akan jauh lebih kompetitif dan kami bisa bersaing dengan swasta. Tidak ada subsidi sini, murni semua kami adalah bisnis ya, bersaing dengan mereka. Tapi secara kalau saya lihat prospeknya ke depannya sebenarnya besar sekali ya Pak, potensinya ya gitu. Besar karena semua klinik, rumah sakit itu cukup besar. Kemudian perkantoran kalau limbah B3 umum itu juga juga cukup besar. Mall-mall juga. Mall-mall juga. Jadi sebetulnya semua aspek, mall juga pasti membuang limbah cair. Kami kelola dengan setempat ataupun terpusat kalau memang sudah terkoneksi. Kemudian limbah B3 umumnya kalau mereka di situ ada klinik ya B3 medisnya, kalau yang lainnya ya B3 umum. Mungkin ini saya sedikit balik gitu ya Pak. Kalau secara persentase gitu kan, untuk cakupan layanannya sampai dengan saat ini kira-kira sudah berapa persen Pak dari yang tadi 15 zona itu? Dari 15 zona yang saat ini kami baru mengelola zona 0 ya. Itu cakupannya berdasarkan hitungan setara jiwa ya atau people equivalent. Itu kurang lebih kami sudah melayani hampir 3 juta jiwa. Jadi kurang lebih 3 juta. 30%-an kalau untuk penduduk 27% lah itu. Karena kan gini, mungkin 3 juta jiwa tidak bisa langsung dihitung berapa rumah begitu ya. Karena kami yang layani kebetulan kan gedung-gedung tinggi ya. Ada gedung-gedung tinggi itu mewakili itu kan mewakili
ratusan mungkin ribuan orang yang ada tinggal di situ. Iya. Dan yang kebetulan yang di situ nggak hanya orang Jakarta saja yang bekerja di gedung-gedung situ gitu kan. Tapi kan itu tetap harus diolah, mau orang Jakarta mau orang bukan Jakarta. Kalau pergi ke Jakarta membuang limbah di Jakarta. Lagi-lagi ini tidak mikir KTP-nya ya. Iya, mikir membuang limbah kan mereka nggak mikir KTP-nya gitu kan. Makanya dari situ kalau kami hitung dari volume yang sudah kami olah itu sudah mewakili kurang lebih sekitar 3 juta jiwa. Oke. Masih besar PR-nya dari sisi infrastruktur. Nah, yang saat ini sedang dibangun itu adalah zona 1. Zona 1 itu dibangun oleh Kementerian PU dengan APBN dan partisipasi dari Pemprov DKI melalui DSDA. Kalau mungkin lihat sekarang banyak pembangunan di sekitar Menteng sampai ke arah Pluit yang gali-gali terus pada di itu terus dilihat itu kok nggak ada orangnya gitu kan ya? Iya, itu ada tuh yang viral. Ada viral kan? Itu orangnya itu nggak ada yang kerja, kenapa dihalangin begitu? Karena sebetulnya sedang melakukan penanaman jaringan perpipaan pada kedalaman yang cukup dalam ya, mungkin sekitar 7 sampai 13 meteran gitu. Makanya tidak terlihat di atas ya, Pak ya? Sebetulnya di dalam itu sedang berjalan pipa yang sedang didorong seperti halnya membuat MRT. Teknologinya persis seperti itu. Dan itu nanti zona 1 itu nanti akan mengumpulkan seluruh air dari Menteng sampai dengan Pluit. Kebayang nggak? Banyak banget kan itu. Iya. Dan itu nanti akan diolah semua di instalasi zona 1 di Pluit. Di Pluit sekarang sedang dibangun pengolahan limbah tadi. Itu kapasitasnya 40 kali lipat dari yang kami punya saat ini. Wow. Besar sekali. Dan itu ya game changernya nanti ini salah satu. Itu kira-kira di tahun berapa Pak akan terwujudnya? Kalau yang kami dapat update dari setiap kali perkembangan rapat dengan kementerian kurang lebih di tahun 2027. Oh 2027 pas 500 tahun Jakarta ya Pak ya? Punya pengolahan, Mardian nanti limbah. Akan punya pengolahan limbah yang besar, cukup besar kapasitasnya. Dan negara-negara maju memang sudah seperti itu dan memang kita harus ke sana. Selain di zona 0 tadi yang melayani sekitar Kuningan, kemudian Gatot Subroto, SCBD sampai Senopati ya. Saat ini Paljaya juga sedang membangun instalasi di Cilandak di TBC Matupang. TBC Matupang kebayang kan? Itu sudah kayak Sudirman di selatan gitu. Nah, kebayang itu gedung-gedung besar itu coba. Mereka mungkin sebagian juga mempunyai IPAL gitu kan. Tapi kebayang kemana itu airnya setelah mereka mengkonsumsi air bersihnya. Nah itu kami membangun instalasi di sana. Nanti akan melayani kurang lebih setara sekitar 114.000 jiwa. Jadi semua yang sepanjang TBC Matupang, orang yang berkantor di situ itu hitungannya kurang lebih nanti dengan kapasitas instalasi pengolahan lumpur, instalasi pengolahan air limbah kami di situ akan setara melayani sekitar 114.000 jiwa. Jadi insya Allah nanti selesai dapat beroperasi di akhir 2026. Jadi nanti kita akan mempunyai pengolahan 2026 di Cilandak 2027 Pluit ya gitu. Kapasitasnya berapa itu Pak? Kapasitasnya di situ kurang 6.000 meter kubik per day. Memang lebih kecil daripada yang ada di Krukut. Yang besar sekali ya yang di Pluit itu 40 kali lipat. Tapi itu sudah bisa nanti mengakomodir yang di sekitar ya. Di Kelurahan Cilandak kemudian sekitarnya di situ. Iya. Kalau nah ini saya jadi agak ini karena Bapak sampai ke negara maju. Nah mungkin ada benchmarking gitu Pak dari kota mana gitu, kota global mana yang mungkin jadi benchmark untuk pengolahan limbah ini gitu. Banyak, maksudnya terdekat Singapura lah. Oh tetap ya Singapura dengan adanya PUB ya, Public Utility Board, dia malah sudah terintegrasi antara pengolahan air minum dan air limbah. Jadi air karena saking mahalnya air minum di sana, air bersih di sana, air yang sudah terjadi tadi di recycle diolah lagi dengan diinstalasi pengolahan air limbah, kemudian dibuat lagi menjadi new water. Mereka bisa mungkin kalau secara psikologis orang mengkonsumsi masih rasanya bagaimana gitu ya. Mereka pergunakan untuk pendingin,
untuk gardening. Sebetulnya kami juga sudah melakukan. Instalasi kami yang di Setiabudi itu sudah menghasilkan air sesuai baku mutu. Kemudian dari Dinas Pertamanan mengambil dengan truk tangki untuk nyiram tanaman itu udah menggunakan air itu. Kemudian kami juga membangun instalasi di Tamrin 9. Di situ gedung-gedung di sekitar Tamrin 9, UOB seperti itu, nanti terkoneksi di situ. Air limbahnya kami olah, kemudian hasil olahannya itu untuk pendingin AC yang dipergunakan untuk seperti itu. Untuk di gedungnya gedung-gedung seperti itu. Ya. Berarti memang juga sudah banyak contoh juga. Kita juga contoh lagi kalau Korea sudah pasti Kalau Korea sudah sangat Korea Selatan ya sudah advance juga. Bahkan mereka dalam tagihannya ke masyarakat waktu sharing ke kami, kalau air minum tagihannya 100, tagihan air limbahnya 60. Sudah wajib. Jadi orang pakai air, berarti limbahnya dia harus bayar juga karena ada yang mengolah. Itu Korea Selatan tadi 60% tagihan bisa juga ya Pak, jadi tagihannya jadi 160, bayar airnya 100, bayar olah limbahnya 60. Jepang udah pasti itu udah. Ini termasuk yang di zona 1 yang sedang dibangun di Fluid itu, yang bangun kerjasama dengan JICA dengan Jepang. Oke. Ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, sebagai BUMD, bagaimana nih Paljaya mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik nih secara nyata di lapangan? Informasi apa saja nih yang secara rutin dipublikasikan oleh Paljaya agar masyarakat ini mudah mengakses informasinya? Gitu. Iya. Karena BUMD kan juga setengahnya badan publik ya. Betul ya. Gitu. Kami menggunakan semua platform sosial media. Udah pasti kami kalau setiap ada gangguan sosialisasi tetap kami lakukan terus ya, rutin. Baik kami terlibat juga dengan wali kota, kecamatan, kelurahan. Jadi kami terlibat dalam sosialisasi, istilahnya kami sering diundang untuk ODF, Open Defecation Free, bebas buang air besar sembarangan. Kami sosialisasi bagaimana membebaskan masyarakat. Masih ada ya Pak? Iya, dari BABS. Di Jakarta kalau menurut data dari Dinas Kesehatan masih ada 1.555 KK. Itu banyak KK lagi ya Pak, bukan jiwa ya. Itu masih buang air besar sembarangan. Kami terlibat kelurahan, kecamatan untuk sosialisasi tadi bebas BABS tadi, buang air besar sembarangan tadi. Iya, ini juga menjadi concern dari Pak Gub ya Pak, ya karena ketika beliau turun dan belusukan gitulah ke sekeliling Jakarta itu ternyata masih menemukan ada yang seperti itu. Gitu. Kebetulan beliau juga waktu itu berkunjung ke Cideng yang di tempat kami melakukan CSR untuk bantuan tangki septik biopal kami. Tangki septik biopal kami itu sudah berikut dengan pengolahannya. Orang diberikan gratis CSR itu juga belum tentu mau. Oh gitu? Iya, karena apa? Biasanya mereka ya selama ini ya buang aja, nggak ada dampak apa-apa. Terus kita kasih bantuan, mereka kan harus terpaksa harus dibongkar keramiknya yang sama udah nggak ada lagi, gitu kan. Jadi waktu itu susah sekali sampai akhirnya setelah ada contoh 2 rumah yang mau mereka baru tahu, oh iya ya, selama ini kan mereka buangnya ke salurannya. Jadi septic tank koneksi ke saluran, udah kebuang aja. Padahal itu menimbulkan masalah lingkungan gitu. Setelah Pak Gubernur berkunjung, kemudian Pak Gubernur berkunjung di tempat di Cideng itu, kemudian mulai diikutin 10 rumah yang lain. Dan itu semua dari Paljaya? Dari Paljaya, iya. Oke, berarti memang ya pendekatan ke masyarakat ini ya Pak untuk memberikan pemahaman bahwa memang ya tidak mudah gitu, tapi harus dilakukan gitu. Apalagi untuk membuat Jakarta ini ya enak, nyaman untuk semuanya gitu. Karena urusan air limbah itu urusan mengenai kepatuhan dan kesehatannya. Patuh supaya dia tidak mencemari lingkungan, sehat supaya dia juga tidak sakit karena kena limbah. Tapi yang susah adalah orang sudah merasa sehat, padahal dia membuang limbah sembarangan. Orang lain yang nggak sehat. Gitu. Orang lain yang jadi nggak sehat begitu. Oke, nah
berarti secara sosialisasi, kemudian informasi juga sering dilakukan gitu ya, melalui kanal-kanal kami lakukan, termasuk kami pakai key opinion leader. Kenapa toilet kita berbau, atau kalau terjadi sumbatan bagaimana mengatasinya. Kami juga ada layanan itu, melayani kalau ada sumbatan bagaimana menanganinya. Oke. Nah, ini kalau dari publik nih Pak, kalau publik itu misalnya pengen tahu informasi tentang Paljaya, kemudian pengen komplain atau menyampaikan keluhan atau memberikan masukan, ini bisa kemana aja nih Pak? Bisa melalui kanal media sosial kami atau melalui telepon. Ada call center ada gitu call ya, centernya, ada kontak centernya untuk menghubungi kami. Nanti bisa dilihat di website kami. Ada layanan untuk sedot, ada layanan untuk yang dia sudah terkoneksi dengan jaringan, misalnya, limbahnya meluap, tersumbat itu. Itu dapat melaporkan, biasanya tim kami langsung turun. Oke. Nah, kalau dari partisipasi publik ini sendiri mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari Paljaya sendiri atau bagaimana Pak? Mempengaruhi, karena begini, semakin sadar masyarakat dan patuh mengelola limbah, pasti mereka kalau yang setempat pasti akan melakukan penyedotan di kami. Iya, industri komersial kalau mereka patuh, tentunya itu pasti akan mempengaruhi pendapatan kami juga. Betul. Bisnisnya ya, Pak. Iya. Yang sudah terlewati jaringan, kalau sampai nggak terkoneksi, itu pasti akan mempengaruhi. Pertama mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi kami juga. Jadi kami memang sering bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau ada yang melanggar, sudah nanti habis itu kami yang menyelesaikan. Berarti yang melakukan pengawasan misalnya DLH gitu, kemudian untuk tindak lanjut dibantu. Harusnya bagaimana, lumpurnya harus bagaimana, misalnya instalasi limbahnya rusak, harus stop itu, nggak boleh dijalankan lagi, karena jalankan pasti akan mencemari. Terus solusinya apa? Panggil Paljaya untuk sedot limbahnya, sampai nanti instalasi pengolahan air limbah mereka selesai, layak untuk dioperasikan kembali. Oke. Bagaimana strategi Paljaya ini untuk membangun kepercayaan warga terhadap pelayanan yang diberikan, kemudian bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Paljaya ini memang sudah memenuhi standar gitu, Pak? Kami juga ada jasa layanan cek laboratorium. Kami melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat. Ini loh dampaknya kalau Anda tidak mengolah limbah yang Anda hasilkan. Karena limbah yang mereka hasilkan, mereka hasilkan sendiri. Dampaknya siklus hidup itu betul. Jadi dampaknya kepada penyakit apa? Termasuk diantaranya adalah stunting. Kami memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa apabila tidak mengolah limbah akan terjadi water disease, maksudnya penyakit yang berbasis air. Penyakit yang berbasis air ya diare, kolera, termasuk stunting. Stunting juga? Iya, termasuk stunting. Jadi kalau Pamjaya menyediakan air, orang minum dengan air bersih, nggak cukup. Sehatnya belum lengkap gitu. Karena sesudah diminum kan jadi limbah. Setelah limbahnya diolah di mana? Kalau nggak diolah dengannya kan kembali lagi menjadi penyakit. Itu kesadaran itu kami coba terapkan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit, dengan puskesmas. Karena memang kaitannya ke sana banget. Ke sana semua, karena real ini kehidupan sehari-hari. Kalau air basic need gitu ya, ini ya juga basic need, kebutuhan hidup untuk hidup. Sambungannya gitu. Sambungannya dari situ. Setelah dikonsumsi ya jadi limbah. Nah, ini cukup Pak, tapi mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak, pesan-pesan kepada warga Jakarta. Marilah kita dukung cita-cita Jakarta menuju ke Global City, tentunya dengan sanitasi yang aman. Sanitasi yang aman dengan cara mengolah limbah kita masing-masing. Paljaya akan melayani yang sudah terkoneksi dengan jaringan ataupun bagi masyarakat yang belum terkoneksi dengan jaringan.
perpipaan Pak Aljaya, kami akan siap mengambil limbah yang ada di rumah Bapak Ibu untuk kami olah di instalasi pengolahan lumpur kami. Oke. Semoga nanti kita semua dapat berkolaborasi dan semua berpartisipasi sehingga sanitasi aman untuk warga Jakarta menuju Global City dapat tercapai. Oke. Nah, mudah-mudahan ini masyarakat bisa nanti melalui kanal-kanal yang disediakan ya Pak ya untuk menyampaikan itu. Baik, terima kasih Pak Untung untuk waktunya. Sobat PPID, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.